Halo kaula muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan ketemu lagi dengan saya Rudi di Wan Santuy, wawancara santuy. Sekali lagi walaupun santai tapi tetap menginspirasi dan saya selalu menghadirkan tamu-tamu yang spesial untuk Anda semua. Malam ini sangat spesial. Saya kedatangan seorang chef yang terkenal dan handal Wah, tentunya. Dan tepuk tangan untuk Chef Neni. Selamat malam Chef Neni, apa kabar? Sehat Chef? selamat malam Pak Rudi. Alhamdulillah. Sehat. Aduh, senang banget nih diundang Pak Rudi ke Saya yang YouTube seneng nih channel-nya. sudah mau hadir di channel saya. Kita ngobrol santuy, Ya, tapi pastinya akan menginspirasi kaum muda. Chef, ya, insya Allah. saya sebelum mulai saya mau membacakan CV-nya dulu. Sespesial Waduh, apa sih tamunya hari ini? Ya, jadi saya lirik di sebelah saya ini banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan. Beliau memulai karir chefnya di tahun 1993 sampai ya, 1997 di Grand Hyatt Jakarta. iya. Kemudian 97 sampai 99 beliau pindah ke Hyatt Regency Bandung. Tuh, Kemudian balik lagi ke Jakarta tahun 2000 sampai 2006 di Hyatt Arya Duta Jakarta. iya, Dan 2007 sampai 2011 Grand Hyatt Jakarta. Nah, iya. posisi beliau terakhir di Grand Hyatt adalah Hygiene Manager di Grand Hyatt Jakarta. Tuh kan, luar biasa kan? Bicara hygiene nanti juga. Chef, tapi saya mau memulai percakapan kita, kan kita sedang pandemi nih, Chef. Orang kan pasti Hmm. banyak yang, aduh gimana nih pandemi. Nah, menurut Chef, apakah ada peluang sih, ada berkah di dalam pandemi ini? Gimana Chef pendapat Chef sendiri? Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Sebelumnya ya, saya ucapkan terima kasih lagi nih sekali lagi saya diundang Sama-sama Chef, Pak Chef Rudi terima nih di kasih. obrolan santuy ya. Saya Hmm, santai aja ya santai jawabnya. aja. Eh, mm-mm. Pandemik ini kan masalah semua orang ya, Betul. dunia malah Iya, ya. iya. Eh, dan ini kalau saya pribadi sih tidak lepas dari rencana Allah gitu ya. Betul, Dan betul. Allah itu ketika memberikan sesuatu itu tidak dengan maksudnya pasti selalu ada perhitungan, ada kalau tadi Pak Rudi bilang membawa berkah apa enggak pasti. Kalau Hmm, membawa berkah itu pasti. Insya Allah semuanya akan membawa berkah eh, kepada orang-orang yang memang mau berpikir. betul. Karena Ya. kadang kata memang Allah pernah bilang eh, apa, ambillah rezeki, ambillah ilmu, ya ketahuilah ini, ketahuilah itu, wahai orang-orang yang berpikir. Hmm, Jadi untuk orang-orang yang berpikir, ya ini akan membawa berkah. Jadi jangan sempit gitu ya. Jangan ya, sempit ya. pikirannya, jangan sempit hatinya, apalagi semangatnya langsung drop gitu. Iya, terlalu Enggak, insya Allah sedih ini gitu membawa ya. berkah. Betul. Iya, iya betul. Insya Oke. Allah membawa berkah lah bagi orang-orang yang memang mau berpikir gitu loh. Iya. Mau Nggak ada berpikir yang dan mau berusaha tentunya. iya, betul. Jangan mikir terus nggak gerak-gerak ya. Seperti saya intip juga nih di sosmed Chef Neni. Nah, ini ada rumah racik. Ya, ini barangkali Ah, berkah yang pengen di-share ke kaula muda. Apa sih itu oh gitu rumah ya. racik? Nah, ini bisa diceritakan ke kita-kita nih, Chef. Ya, Awalnya, pemikirannya, dan apa nih kegiatannya? Silakan. ya. Ini kalau saya lagi berpikir gitu ya, lagi berpikir ini kenapa saya jadi seperti ini gitu ya. Hmm. Dari orang praktisi beralih menjadi akademisi. Hmm. Jadi, nah itu dia yang saya bilang semuanya itu ada rencana Allah di balik semua itu gitu loh. Entahlah saya kalau misalnya masih jadi praktisi, mungkin sama nasibnya dengan teman-teman saya, karena saya dengar juga banyak yang pada ini ya, akhirnya kehilangan pekerjaan gitu ya, di saat mereka belum siap.
Di saat mereka belum siap, mereka harus kehilangan pekerjaan. Hmm. Bukan dipaksa ya, memang karena kondisinya ya. Jadi akhirnya kehilangan pekerjaan di saat mereka belum siap. Tapi ya alhamdulillah saya sudah mengambil pensiun dini lebih awal dari usia saya, malah pindah haluan ke akademisi. Ya di situ bukan hobi ya, tapi saya ada kesenangan untuk sharing ilmu gitu, sharing skill itu ada gitu, ada passion-nya di situ gitu. Jadi ketika switch ke akademisi itu ya alhamdulillah ya happy-happy aja gitu. Nah, tibalah masa pandemik ya kan, semua sektor kan kena dampaknya ya Pak. Iya. Semua sektor dampaknya termasuk ya saya sendiri, termasuk teman-teman gitu loh. Tapi ya alhamdulillah dengan saya berbekal ilmu selama praktisi gitu, saya berpikir I cannot stay like this anymore, cannot stay for waiting for a miracle gitu ya, datang tiba-tiba gitu. I have to do something gitu. Kalau bisa tuh sesuatu yang juga ngajak orang-orang juga kecipratan gitu loh. Jadi nggak bisa sendiri. Dan memang untuk sesuatu usaha itu biar berhasil itu memang harus kerjasama ya Pak, nggak bisa sendirian. Sebetulnya kalau Rumah Racik ini memang saya bikin sendiri dulu, memang selagi masih kerja pun saya kalau ada label-labelnya itu ya Rumah Racik ya, tapi masih sendirilah. Dia open PO biasa aja gitu Pak. Kalau ada yang pesan bikinin, terus ininya labelnya Rumah Racik, masih sendiri gitu. Nah, pas pandemik ini beberapa temen gitu kan, ada apa ya, fasilitas tempat misalnya, terus ada beberapa teman punya skill juga, dan saya juga memang termasuk orang yang nggak mau diem gitu loh, maksudnya nggak betah kalau diem aja gitu kan. Akhirnya kita berkolaborasi gitu Pak, berkolaborasi gimana ya kita kan ini work from home gitu. Nah ini cocok nih sama Rumah Racik gitu kan, apapun diracik di rumah gitu ya. Betul. Start from home ya udah, jadi kita ini aja yuk cobain gitu, cobain kursus online gitu, kali aja memang ada peminatnya, kita cek ombak aja, cek ombak gitu, istilahnya cek ombak Pak. Jadi memang di luar rencana awal ya, jadi Rumah Racik itu hanya berdiri sendiri, tapi setelah ada pandemi ini saya tuh berpikir gimana ya caranya ya biar tetap ada kegiatan, terus ngajak teman-teman juga yang terpaksa memang terhenti juga kegiatannya kan. Ya akhirnya terciptalah yaitu kursus online itu gitu loh, dengan modal ya skill kita, terus ada teman saya juga punya tempat, yang lainnya bantu adminnya dan segala macam. Ya akhirnya jadilah kursus online itu dengan uji cek ombak itu ya. Cek ombak, ternyata ombaknya lumayan. Ada ombaknya gitu, Pak. Iya. Jadi kita sambut itu ombaknya. Kita sambut, kita kelola, ya alhamdulillah setiap bulan itu ada aja gitu loh. Jadi ini apa? Seperti Kursusnya itu, membuat mulanya. bikin kue atau apa nih? Masakan apa nih yang dikemas dalam kursus yang diinisiasi oleh Chef Neni dengan teman-teman ini tentunya? Iya, ini apapun sih Pak, namanya juga Rumah Racik ya. Rumah ini can racik everything gitu loh. Oh. termasuk minuman gitu ya, Minuman juga, kopi lah, oke. minuman segar, iya. Jadi Masakan kue, Indonesia, kue, pastry dan sebagainya ya. pastry, bakery, main course gitu, everything lah. Jadi Menarik ya. ya alhamdulillah, dan saya kan alhamdulillah punya beberapa teman kerja yang dari hotel-hotel juga. Jadi saya kerjasama juga sama mereka gitu. Jadi benar-benar ini nggak kaleng-kaleng, yang akan kita tampilkan tuh bukan hanya sekedar resep yang baru lihat di YouTube atau di Google gitu ya, terus di share, enggak. Ini adalah hasil bertahun-tahun kerja di industri, ya kita share gitu loh. Jadi kolaborasinya dengan chef-chef handal di hotel-hotel berbintang, karena Chef Neni sendiri juga pengalamannya luar biasa kan di Grand Hyatt. Berapa tahun Chef di Grand Hyatt? Memang saya kerjanya under Hyatt Property ya, walaupun di Bandung, di Jakarta, yang di Menteng, yang di ini. Kurang lebih itu 19 tahun, Pak. 19 tahun. Ya. Kurang lebih. Oke, 19 gitu. tahun di Grand Hyatt. Jadi alhamdulillah ya, jadi
ilmunya Jadi sudah dengan eh, berbekal pengalaman di industri ya, hmm, hmm. Ya ya tentunya berbekal pengalaman di industri dan memiliki teman-teman juga yang satu visi gitu ya, hmm, yang satu hmm, hobi, ya hmm, alhamdulillah walaupun sekarang misalnya perkuliahan misalnya ya, atau hmm. sekarang saya pindah ke akademis itu agak turun, tapi tetap aja ada yang saya sharing gitulah. Insya Allah sih dengan sharing ini ya itu tadi Pak, bisnisnya membawa berkah karena saya Alhamdulillah. sharing ilmu gitu loh. Ya, ya. Jadi kalau kita Iya sharing kan? ilmu itu pasti menguntungkan ya, Chef ya. Jangan pelit Iya, ilmu ya. iya betul. Kadang-kadang ada beberapa yang kursus online itu yang suka di-mention dari awal, nggak boleh di-share, nggak boleh Hmm, di hmm. udah ini dan itu. Kalau saya nggak pernah saya sebutkan seperti itu karena ilmu Allah itu luas. Maksudnya Ya, ya, saya pun dapat ilmu bukan dari saya sendiri, orang saya ya, dari orang lain juga, ada yang betul, ngajarin betul. gitu loh. Ya. Baca-baca dan lain-lain. Jadi silakan aja kalau mau di-share Hmm. gitu. Jadi kalau ilmu itu akan selalu berkembang, apalagi di dunia kuliner ya. Setiap saat pasti ada perkembangan Oke. yang selalu update gitu loh. Kayak gitu loh Pak Rudi. Oke, Chef, saya amati nih 5 tahun, 6 tahun terakhir ini banyak kaula muda yang sangat tertarik nih di dunia chef. Kalau saya melihat fenomena seperti ini, seperti apa pendapat chef? Anak muda sudah berkarya, terus menjual lewat online dan sebagainya. Luar biasa nih Iya, perkembangan dunia chef. Menurut Anda iya gimana chef? betul. Ini sebuah apa ya fenomena yang bagus sekali sebetulnya Hmm, Pak, karena berarti mereka sudah bisa membaca ke depannya akan seperti apa. hmm, Kalau membaca tentang new normal ini yang tahun-tahun ke depan akan seperti apa, semua akan berubah, semua akan ini kecuali makanan. Kecuali urusan makanan nih. hmm. Urusan makanan itu eh, tidak bisa digantikan ya. Iya, Misalnya pasti. untuk nanti mobil 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 itu bensin digantikan dengan Listrik, tenaga ya. surya misalnya tidak usah lagi pakai listrik, tidak usah lagi. Kalau makanan nggak bisa digantiin, Pak. Dan semua orang butuh makan ya, Zaf. Tetap aja kudu makan nasi. Iya. Nah, itu memberi Jadi peluang makanya kan ya. anak-anak muda Hmm, iya, makanya anak-anak muda yang sekarang udah mulai senang gitu ya, karena itu memang pengaruh dari medsos juga ya Pak ya. hmm. Semakin sering nge-share, ngelihat apa iklan-iklan makanan atau chef-chef muda yang Ganteng, cooking gitulah, cantik itu gitu memang ya. jadi daya tarik tersendiri gitu ya. Padahal memang untuk menjadi seperti itu tidaklah mudah ya. Ya, Disangkanya ya cuma pasti, depan pasti. kamera masak doang. Padahal itu kan rentetannya panjang, kerja Ilmunya ya. kerasnya panjang gitu. Iya, 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 ada dan idola terutama ininya Pak, attitude-nya. attitude ya. Jadi idola-idola chef seperti chef Juna, chef Farah dan sebagainya itu ternyata menginspirasi kaula muda, termasuk chef Neni Iya, pastinya, iya kan? ini mah masih kelas lokal banget Oh, Pak. enggak lah. Kalau sudah kelas Grand Hyatt sudah nggak bisa ditawar lagi, dipertanyakan lagi. Chef, nah saya baca tadi di CV kan Chef ini spesialis di hygiene gitu ya. Apa sih sebenarnya hubungan Oh, antara hygiene, pengetahuan hygiene dengan dunia masak memasak? Kaitannya seperti apa, Chef? iya. Pentingnya di mana? Eh, Awalnya juga saya waktu pertama kali nyemplung ke dapur gitu ya, ke Hmm, dunia kitchen, itu masih belum familiar tentang hygiene atau enggak food safety gitu kan. hmm, hmm. Tetapi memang sebetulnya sudah ada di part of our proses gitu loh, Oke, hygiene dan sanitasi oke. itu udah part, Hmm, cuma nggak terlalu digaungkan gitu ya. hmm. Tapi karena ini dunia juga sudah mulai berkembang, nah itu harus di apa ya, digaungkan lagi, terus malah Oke. harus bersertifikasi dan lain-lain. Nah, jadi apa hubungannya hygiene dengan makanan? Itu hubungannya terhadap keamanan pangan. Oke. Jadi sekarang itu orang-orang semakin semakin peduli akan keamanan pangan. Jadi kalau mencari makanan itu tidak hanya sekedar enak saja, Hmm, sekarang harus harus dilihat sehat juga apakah ya. Hmm. sehat, terus apakah aman untuk dikonsumsi gitu Hmm. loh. Aman dari segala dari hal apa?
Dari hal apa saja, misalnya amankah dari virus, amankah Hmm, dari hmm, bakteri, atau hmm. amankah dari benda-benda lain yang di sekeliling kita gitu loh. Pak Rudi pernah punya pengalaman nggak makan apa gitu, tahu-tahu ada rambutnya, atau nemuin ada Ada batu gitu, ada wig-nya. ada wig-nya Jadi mungkin chefnya pakai wig terus masak jatuh. jatuh, atau nggak ada Nggak gigi palsunya bercanda. copot. Oke, jadi memang sekarang orang mencari bukan hanya enak rasanya, tapi juga apa ya, Mm-mm. sehat. Itu Iya, kaitannya dengan food safety ya, Chef ya. yes, betul. Oke, Jadi oke. quality and safety is come together. Jadi Iya. sekarang udah nggak bisa lagi quality doang without safety, tapi itu harus bareng gitu loh. Harus Jadi, ngikutin, harus bareng. oke, jadi hygiene ini diperhatikan dari proses pemilihan bahan, pengolahan, penyajian, begitu kan, Chef ya? Jadi rangkaiannya seperti Betul, itu ya. betul, Hmm. gitu. Rangkaiannya jadi hygiene itu adalah salah satu basic-nya dulu. Itu adalah basic dari food safety. Jadi harus hygiene dulu, hygiene secara personal. Hmm. Jadi personal kitanya juga harus ini kenapa jadi kitchen itu seorang chef itu harus tertutup rambutnya gitu Ya, kan? ya, ya. Kenapa harus kukunya jangan panjang? Nah, itu Hmm. adalah salah satu langkah untuk menjaga agar tidak mengkontaminasi makanan, ada Hmm. makanannya tetap hygiene gitu. Apalagi Gitu. di tengah pandemi ini ya, jadi apa Iya, ya, konsumen atau betul. tamu akan semakin jeli melihat ya dari proses ya tadi persiapan bahannya, masaknya, penyajiannya. Para tamu pasti Betul. tidak segan-segan untuk memberikan masukan atau kritikan kalau memang Hmm, food safety ini tidak diperhatikan, betul kan, Chef ya? betul. Iya, yang saya pelajari nih sekarang, Pak, dulu waktu saya pegang hygiene di hotel itu untuk menerapkan karyawan harus cuci tangan, cuci Hmm. tangan, cuci tangan, Hmm. cuci tangan, itu lumayan lumayan agak perjuangan loh, Pak. Karena budaya cuci tangan itu belum menyeluruh ya Iya, di iya. kita ya, Pak, ya. Jadi mereka tuh hanya berpikiran, kasih air, dibilas dengan air itu udah cuci tangan, padahal itu bukan, itu hanya membasuh aja. Kalau mencuci tangan harus ada sabun, Iya, ada iya. air mengalir dan lain-lain gitu. Nah, budaya seperti itu masih susah banget diterapin. Dulu. Jadi, saya kadang kalau lagi iya, dulu makanya pas ketika pandemi, Hmm. weh, kagak usah ditongkrongin itu Kagak karyawan semua usah. cuci tangan, Pak. Termasuk tamunya juga ya. Dulu iya, termasuk tamunya aja. Dulu aja Hmm. di kitchen tuh sampai salah satu chef bangket saya tuh dulu sampai masang alarm per 30 menit sekali bunyi, Hmm. khusus untuk menandakan bahwa mereka harus cuci tangan. Hmm. Jadi gitu jadi kan kita punya sertifikasi bersertifikat, food safety. Nah, Hmm. itu kan harus menjalankan hal yang basic, Hmm. sampai harus pasang alarm, Pak. Begitu Saking ya. saking saking susahnya mereka membiasakan Iya, iya. harus cuci tangan Hmm. gitu. Tapi dengan adanya pandemi, udah nggak usah ditongkrongin lagi, nggak usah pakai alarm, udah ketakutan kan? "Aduh udah cuci tangan belum? Cuci tangan," gitu Iya. loh. Jadi itu namanya blessing in disguise ya. Jadi Yes, keprihatinan tapi kita diajarkan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Betul, Chef ya? betul banget. Ya. Betul 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 betul. Oke, jadi kaula muda ini perbincangan yang sangat penting bagi Anda yang mau memulai apa ya, usaha di bidang makanan dan sebagainya. Satu pesan dari Chef Denny tadi bahwa sekarang ini bukan hanya rasanya enak, tapi memang Anda harus memperhatikan yang disebut dengan food safety. Food safety itu Hmm, keamanan pangan. Nah, ini pakarnya iya. nih ya. Nanti kalau mau bincang-bincang juga bisa dilirik di Instagramnya. Atau teman-teman kaula muda yang pengen belajar bikin kue, bikin masakan. Nah, ini ada rumah racik nih yang siap membantu Anda. Dan ini yang jelas adalah beliau dari Grand Hyatt, berarti sudah tidak dipertanyakan lagi kan kapabilitas dan skillnya gitu ya. Chef, ada nggak tips untuk anak muda nih untuk memulai usaha dan sebagainya? Apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah pandemi ini? Mungkin Iya, bisa memotivasi mereka. iya. Kalau gini, kalau memulai usaha,
apalagi misalnya di bidang makanan ya, karena saya Hmm. kan di bidang makanan. Iya, iya. Jangan takut untuk mencoba, jangan Hmm. takut untuk mencoba. Coba aja, bismillah kok. Gini, Allah itu sudah menyebarkan rezeki di muka bumi ini. Tinggal Betul. kita Ya. ngambil aja sebetulnya. Hmm. Hmm. Ya yang saya yakini adalah cecak aja Pak, yang cuma merayap, ya Hmm. kan? Hmm. Nggak bisa terbang, dia bisa Hmm. nangkep nyamuk. Ya. Orang Ya. cecak itu merayap, nyamuk terbang. Ah, gimana nangkepnya? Hmm. Itu dia yang diem aja dikasih tuh makanan kamu. Kalau datang Hmm. kamu tangkap gitu. Kalau datang kamu tangkap. Apalagi manusia yang dikasih segala kesempurnaannya ya. Hmm. Usaha itu kalau dia usaha menjalankan sesuatu niat terus ikhtiar gitu ya, insya Allah ada. Insya Allah pasti ada walaupun jangan berharap langsung besar. Karena nggak ada yang besar kalau belum ada yang kecil kan ya Pak ya. Hmm. Hmm. Jadi coba aja. Jadi jangan takut mencoba karena Allah itu melihat. Jadi sejauh mana dia berusaha, dia akan bukakan itu. Jangan putus asa. Pokoknya Oke. coba aja. Insya Allah ngikutin gitu loh. Chef, suka dukanya jadi chef apa sih waktu di Grand Hyatt? Pasti ada sesuatu yang nggak bisa dilupakan gitu loh. Gimana sih? Pasti Ya, banyak sukanya ya. Gimana iya. chef? Alhamdulillah sih karena memang saya mencintai kerjaan saya ya. Hmm. Kerjaan saya Hmm. walaupun sedih pressure seperti apapun, ya hayu aja gitu loh. Hmm. Hayu aja Hmm. saya jamanin. Tapi ya tetap ada dukanya. Dukanya ketika kalau waktu masih muda nih, masih Hmm. belum punya Hmm. keluarga, saya Hmm. jabanin Pak dari jam 7 sampai jam 11 kerja. Iya, Beneran sampai luar nginep-nginep, biasa ya. Sampai nginep di sampai hotel ya. nginep-nginep. Tapi nah semenjak udah ada ini ya, ada tanggungan Keluarga lah ya. ya. Jadi Hmm. Hmm. heeh, memang dukanya itu waktu ya, waktu memang tersita. Waktu tersita untuk pekerjaan. Belum di perjalanan yang jauh dan macet. Jadi benar-benar hampir 70% itu untuk pekerjaan. Sisanya itu tinggal lelahnya dan lain-lain gitu loh. Ya senang, tapi ya senang juga banyak temen gitu kan. Jadi banyak menambah wawasan gitu, kenal dengan beberapa orang yang mancanegara lah ya. Jadi punya teman itu nggak itu aja. Tapi alhamdulillah sih dukanya itu bisa ketutup sama itunya apa sukanya gitu loh. Dukanya. Oke, Heeh. nah sekarang ini Chef Neni sudah memutuskan untuk pindah ke akademisi, ya, menjadi dosen. Ngajari mana sih, Chef? Kalau Ngajar boleh tahu, di dekat rumah sih, apa namanya perguruan tingginya? Akademi Pariwisata Indonesia, Akpindo. Oh, Akpindo ya, yang di Hmm, Kalimalang ya. Akpindo. Iya ya Kalimalang. Kalau kuliah di sana ini apa teorinya atau prakteknya yang banyak proporsinya, Chef? Karena dia itu vokasi ya, Mhm. pendidikan vokasi itu jadi lebih banyak di prakteknya daripada teorinya. Karena yang memang yang output-nya itu mereka itu harus skill-nya harus benar-benar kompeten. Nanti kalau udah dilepas ke industri itu udah kompeten gitu loh. Gitu ya. Jadi lebih banyak prakteknya Pak Rudi. Hmm. Makanya saya ngajarnya ngajar praktek. Oh, di prakteknya. Wih, diajar oleh Ya, Chef dari ngajar Grand Hyatt. Oke, ngajar prakteknya. oke, baik Chef. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Jadi sudah mau Ya, sharing dengan kaula muda. Mudah-mudahan dan saya yakin pastinya akan menginspirasi mereka. Jadi kaula muda tadi sudah disampaikan oleh Chef Neni bahwa di tengah pandemi ini ada berkah pastinya, ada sesuatu yang kita ambil positifnya ya. Seperti tadi beliau juga di tengah pandemi bisa merancang bisnis kursus online dengan rumah raciknya. Jadi teman-teman kalau mau kursus nanti bisa hubungi dengan, bisa dilihat di IG-nya gitu kan, ya Chef ya? iya, Rucik Rumah Racik. Rucik Eh, rumah racik. Hmm. ada slogan yang selalu saya sampaikan Apa di tuh? closing di ya opening dan closingnya Hmm. Rumah Racik Hmm. Hmm. ya. Apa Sedikit tuh? aja ya, Oke, boleh, sedikit aja boleh. saya contohin ya. Iya, iya, Ya. iya. Eh, Selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Racik di mana saja kalian berada. Hmm. Ingin tahu resep apa yang akan saya sampaikan hari ini? Stay tune, jangan kemana-mana. Tetap di Rumah Racik bersama saya Neni. Cik-cik diracik. Ih, keren banget. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi kaula muda kalau mau belajar kue, mau usaha di tengah pandemi ini kan
bisa jualan online dan sebagainya, silakan nanti hubungi dengan Chef Neni. Baik, Chef, terima kasih banyak atas waktunya dan mudah-mudahan obrolan yang santai ini bisa memberikan motivasi ke kaula muda supaya mereka lebih Ya, berjuang lagi untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Sukses untuk insya Chef Allah. Neni, salam sehat untuk Terima keluarga. kasih. Baik, kaula muda Ya, terima terima kasih kasih Pak Rudi. Oke, terima kasih kaula muda atas perhatiannya dan kita akan ketemu di kesempatan yang lain di channel yang sama, tentunya juga tamu-tamu yang selalu menginspirasi Anda. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam dan assalamualaikum. Makasih, Chef Neni. Bye. Waalaikumsalam. Sukses buat Pak Rudi. Sip. Thank you.